Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Batrisya Dwina Taufik dengan NIM 877555472. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Padang. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu sifat cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Sebelum melakukan percobaan, kita perlu tahu dulu apa itu cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruangan hampa. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, ketiga menembus benda bening, keempat cahaya dapat dibiaskan, yang kelima cahaya dapat diuraikan, dan yang keenam ketika cahaya dihalangi akan terbentuk cahaya. Adapun tujuan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Nah teman-teman, kita juga perlu tahu apa itu cermin. Cermin adalah benda yang memantulkan cahaya dan menciptakan bayangan dari objek yang berada di depannya. Cermin memiliki beragam fungsi, seperti sebagai alat bantu dalam berdandan, alat bantu melihat pada kendaraan atau sering disebut spion, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam melakukan percobaan ini, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada lilin, ada korek, ada cermin datar, lalu ada cermin cembung, lalu cermin cekung yang digantikan oleh sendok besi, lalu ada sisir, ada senter, ada busur derajat, ada penggaris, ada layar, dan tentunya ada alat tulis. Pada langkah pertama, kita menggunakan senter, sisir, dan cermin datar. Letakkan sisir di depan cermin datar, lalu nyalakan senter ke arah cermin datar. Tujuannya agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas, sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika mengenai cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Langkah kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut datang dan sudut pantul dapat diukur dan dapat dilihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk memperpanjang lintasan sinar datang dan sinar pantul, di sini saya menggunakan senter dan mengarahkan ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur yang diletakkan di depan cermin, saya mengatur sudut datang pada beberapa sudut, yaitu 90 derajat, lalu 60 derajat, dan 30 derajat. Terlihat senter menghasilkan cahaya yang lurus, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Ketika I 90 derajat, sudut pantul juga 90 derajat. Ketika I 60 derajat,
sudut pantul juga 60 derajat. Dan ketika I 30 derajat, sudut pantul juga 30 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut datang atau I selalu sama dengan sudut pantul atau R, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Langkah selanjutnya, saya akan meletakkan lilin di depan cermin datar. Di sini saya akan mengamati bayangannya selama benda digeser-geserkan di depan cermin datar. Ketika benda atau lilin diletakkan di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah bayangan yang sama besar dengan benda, bayangan tegak dan tidak terbalik, dan bersifat maya. Selanjutnya kita akan mengamati ketika benda digeser. Bayangan ikut bergeser mengikuti benda. Ketika benda didekatkan, bayangan ikut mendekat. Dan ketika benda dijauhkan, bayangan pun ikut menjauh. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan penggaris jarak bayangan dari cermin. Jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya yaitu 10 cm. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik, artinya sisi kiri dan sisi kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar, maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik, atau sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika cermin cembung didekatkan ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih, cahaya tampak menyebar. Lalu ketika cermin dijauhkan, cahaya akan terlihat mengecil. Kesimpulannya, sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda, lalu berada di belakang cermin. Dan yang terakhir, saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan ini, ketika sendok didekatkan ke lilin, terlihat bahwa cahaya terkumpul atau fokus pada satu titik. Jadi sifat bayangnya yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Jika cermin cekung atau sendok dijauhkan dari lilin, bayangan yang terjadi yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Dari percobaan yang dilakukan, bahwa semakin dekat cermin atau sendok didekatkan ke lilin, maka bayangan terlihat semakin jelas. Sedangkan semakin jauh sendok atau cermin diletakkan dari lilin, maka bayangan semakin hilang. Pada praktikum percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, praktikum menunjukkan bahwa hukum pemantulan cahaya berlaku pada semua jenis cermin. Namun, karakteristik geometris masing-masing cermin menentukan bentuk dari sifat bayangan yang dihasilkan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.